Film ini adalah kelanjutan dari film yang kemarin baru saja kita ringkas ya cuy, yaitu The Maze Runner. Alurnya masih menceritakan tentang perjalanan Thomas dan kawan-kawan. Penasaran? Langsung kita gaskan cuy. Di awal, kita masih diperlihatkan dengan Thomas dan kawan-kawan yang baru saja dipindahkan dari labirin ke tempat evakuasi. Sebelumnya perkenalkan, pria ini adalah Jensen. Dia adalah pemimpin dari tempat ini yang tentunya semua kendali tempat ini ada di tangannya. Jensen menjelaskan semuanya kepada anak-anak dan dia juga mengatakan bahwa tempat ini sangat aman yang pastinya Wicked tidak akan bisa menemukan mereka semua. Setelah menjelaskan semuanya, Jensen menyuruh Thomas dan kawan-kawan untuk bersih-bersih sekaligus mandi junub. Mandi agar terlihat lebih segar. Setelah itu, Thomas dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi oleh Jensen. Thomas ditanyai apakah Thomas berpihak kepada Wicked atau tidak. Thomas menjawab iya, bahwa dulu dia di pihak mereka sebelum Thomas dimasukkan ke dalam labirin. Setelah mendengar semua jawaban dari Thomas, Jensen pun pergi dan dia menyuruh Thomas untuk ikut bergabung dengan yang lain. Thomas pun dibawa ke ruangan lain untuk bergabung dengan kelompoknya. Saat sampai, Thomas cukup kaget yang ternyata sudah sangat banyak anak yang selamat selain kelompok Thomas sendiri. Saat Thomas dan lainnya sedang berbincang, Jensen datang untuk membawa anak-anak yang sudah ditulis dalam daftar. Jensen mengatakan jika anak yang akan dipindahkan ini akan menjalani kehidupan baru yang tentunya lebih layak. Entah kerja di pabrik, mulung, trading, judi slot, dan entahlah, yang pastinya hanya Jensen yang tahu. Malamnya, saat Thomas baru saja ingin tidur, dia didatangi oleh salah satu anak dari kelompok lain yang lewat melalui ventilasi udara. Thomas diajaknya untuk ikut, dan dia menunjukkan sesuatu kepada Thomas, yaitu tentang aktivitas para dokter yang sedang membawa beberapa anak ke dalam satu ruangan. Dia menjelaskan kepada Thomas bahwa setiap anak yang masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka tidak akan keluar lagi. Entah apa yang dilakukan kepada mereka, karena dia pun tidak bisa melihatnya lagi. Oh iya, anak ini bernama Aris. Dia adalah anak yang cukup lama tinggal di sini sebelum anak-anak yang lain datang. Esok paginya, mereka semua dikumpulkan lagi di dalam aula yang tentunya ada si Jensen yang sedang mengabsen anak-anak yang akan ikut dengannya. Jadi, setiap harinya Jensen akan selalu membawa beberapa anak yang pastinya tidak semuanya untuk mengikutinya dengan iming-imingan akan mendapatkan kebahagiaan. Karena Thomas orang yang penasarin, dia pun mencoba menerobos para penjaga hingga terjadilah bentrok di antara mereka. Datanglah Jensen yang melerai mereka semua, hingga akhirnya mereka semua harus dikurung dalam kamar. Terjadilah perdebatan antara Thomas dan Newt, yang kemudian Thomas dan Aris kembali menyusup melalui ventilasi udara. Mereka memasuki salah satu ruangan dengan kartu ID yang Thomas curi dari salah satu penjaga. Dan saat mereka sampai di dalam, betapa terkejutnya mereka berdua yang telah melihat begitu banyak jasad manusia yang sedang tergantung dan tersambung dengan selang. Entah mereka semua masih hidup atau tidak, karena yang pasti mereka semua hanya dijadikan bahan uji coba dan diambil bagian yang berharganya saja. Saat mereka berdua sedang melihat-lihat, tiba-tiba masuklah Jensen dengan asistennya yang membuat Thomas dan Aris bergegas bersembunyi dari mereka. Tanpa diduga, Jensen sedang menghubungi Ava dan dia berbicara padanya yang sontak membongkar semuanya bahwa Jensen adalah bawahan dari Ava, sehingga bisa dibilang tempat ini masih termasuk Wicked. Karena merasa akan terjadi sesuatu, Thomas pun bergegas kembali dan langsung memberitahu semuanya kepada kelompoknya. Mereka semua pun mencoba kabur dari situ, yang dimana Jensen dan anak buahnya sedang menuju ke arah mereka semua. Thomas dan kelompoknya berhasil keluar melalui ventilasi udara. Terjadi kejar-kejaran antara kelompok Thomas dan Jensen. Thomas berusaha menyelamatkan Teresa terlebih dahulu yang sedang dalam keadaan tertidur. Di luar, para penjaga sedang berusaha mendobrak pintu, sehingga dengan terpaksa Thomas dan kelompoknya keluar melalui jendela dengan cara memecahkannya. Saat mereka mencapai salah satu pintu dan saat ingin membukanya, pintu itu tidak bisa dibuka karena kartu ID yang mereka bawa telah dinonaktifkan. Ketegangan pun terjadi saat Jensen dan para penjaga sudah ada di dekat mereka semua. Namun, sutradara berkata lain. Pintu pun terbuka yang dimana sudah ada Aris dan Winston di situ. Hey guys.
Mereka semua kemudian melewati gerbang terakhir hingga akhirnya berhasil kabur melewati gurun dan juga sekaligus bersembunyi dari kejaran para penjaga. Mereka akhirnya memasuki salah satu gedung kosong untuk menghindari kejaran para penjaga. Thomas dan yang lainnya melihat-lihat sekitar sekaligus membawa barang dan memakai pakaian yang masih bisa digunakan. Saat Thomas dan Minho memasuki ruangan lebih dalam, mereka menemukan mayat penghuni terakhir tempat ini. Saat sedang mengecek sesuatu, tanpa sengaja Minho menyalakan arus listrik sehingga lampu di setiap sudut ruangan itu pun menyala. Dengan menyalanya lampu dan suara bising yang dihasilkan, memancing para Krang atau bisa dibilang zombie berkeluaran dari berbagai arah. Minho dan Thomas pun segera lari menyelamatkan diri. Mereka berdua pun berlari ke arah Newt dan kawan-kawan, sehingga kesialan pun mengikuti semua orang dalam kelompok ini. Mereka semua berlari ke berbagai arah untuk menghindari kejaran para Krang. Hingga akhirnya mereka mendapatkan jalan buntu dan mengharuskan mereka mendobrak salah satu pintu yang terbuka. Winston pun bertugas membackup mereka semua dari belakang. Sehingga pada saat dia lari paling akhir, dia pun tertangkap oleh salah satu Krang. Thomas dan yang lainnya berusaha menarik Winston, yang dimana Winston sedang dicabik-cabik oleh para Krang. Mereka pun berhasil menarik Winston dan akhirnya lolos dari kawanan Krang tersebut. Esok harinya, mereka semua berjalan melewati gedung-gedung yang rusak dan terbengkalai akibat wabah virus flare yang menyebabkan manusia di kota itu hampir semuanya musnah, yang kemungkinan hanya tersisa 5% saja. Thomas dan kelompoknya pergi untuk mencari kitab suci, maksudnya pergi untuk mencari keberadaan Red Arm, yaitu orang-orang pegunungan yang sudah banyak menyelamatkan nyawa manusia dari kekejaman Wicked. Mereka semua harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari keberadaan Red Arm, yang jika diceritakan secara detail, film ini akan baru selesai selama 1 bulan lebih. Di tengah perjalanan, keadaan Winston semakin memburuk. Tubuhnya sudah terinfeksi virus sangat parah akibat cabikan dari Krang yang dia dapatkan. Karena merasa dia tidak akan selamat, dia menyuruh semuanya untuk meninggalkannya saja. Dan akhirnya dia harus bunuh diri karena dia tidak ingin menjadi Krang dan sesuai instruksi dari Pak Sutradara. Karena panjangnya perjalanan ditambah lagi tanpa makan dan minum, akhirnya mereka semua terkapar di tengah-tengah jalan. Saat hari mulai mendung, Thomas terbangun dan melihat kerlipan lampu yang sontak dia langsung membangunkan semuanya untuk bergegas pergi ke sana. Mereka semua berlari dengan sisa-sisa tenaga ditambah kejaran badai petir yang sangat menggila. Saat mereka sudah dekat dengan tempat itu, Thomas dan Minho terkena sembaran petir yang membuat Minho terjatuh dan pingsan, dan kemungkinan Minho akan menjadi Gundala atau Flash nantinya. Mereka pun berlari sambil memapa Minho hingga akhirnya bisa memasuki gedung itu. Saat mereka berhasil memasuki gedung, mereka dikejutkan dengan para Krang yang untungnya sedang terikat semua. Kemudian muncullah seorang wanita yang dengan tenang berjalan melalui Krang yang terikat tersebut. Dia bernama Brenda yang kemudian mengajak semuanya untuk mengikutinya. Brenda mengajak Thomas dan kawan-kawan bertemu dengan pemimpin dari tempat ini. Ya, dia bernama Jorge sekaligus ayah angkat dari Brenda. Jorge menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Mau kemana kalian semua dan apa untungnya untuk saya? Thomas menjawab bahwa mereka ingin mencari Right Arm. Kemudian Jorge kembali bertanya, dari mana kalian semua? Karena Thomas dan yang lainnya tidak ingin menjawabnya, mereka pun ditahan dengan Brenda yang langsung menyeken leher Thomas. Hingga akhirnya Jorge tahu bahwa Thomas dan kawan-kawan adalah barang berharga milik Wicked. Thomas dan kelompoknya pun digantung secara terbalik oleh Jorge dan anak buahnya. Jorge ingin menjual Thomas dan yang lainnya kepada Wicked, yang tentunya untuk cuan agar bisa bertahan hidup. Namun, Jorge membuat penawaran kepada mereka. Jika mereka ingin selamat, mereka harus mengatakan semuanya tentang keberadaan Red Arm. Thomas pun mengatakan semuanya kepada Jorge hingga akhirnya mereka bekerja sama. Di sisi lain, para pasukan Wicked pun sudah datang, dan mereka satu persatu sudah menyusup ke tempat ini sambil melumpuhkan para penjaga. Jensen kemudian mengancam para penghuni tempat itu. Jika mereka tidak menyerahkan Thomas dan kelompoknya, maka semuanya akan dihancurkan. Mendengar pidato Jensen, Jorge pun menyuruh Brenda untuk membawa anak-anak keluar. Sedangkan Jorge akan memainkan lagu favoritnya yang berupa bom waktu. Ketika Thomas dan yang lainnya ingin pergi, mereka dihadang oleh salah satu penjaga tanpa rambut. Dan saat penjaga itu ingin menembak mereka, tanpa diketahui Brenda telah menembaknya dari belakang, hingga akhirnya tumbang. Brenda mengajak semuanya untuk bergegas pergi. Jorge sudah mulai memutar lagunya yang menandakan bom sudah aktif. Jensen dan para pasukin pun merasa bingung mendengarnya. Kok bisa di saat genting mereka menyetel lagu gitu cuy? Gas lagi.
Mereka semua pun keluar dengan cara menunggangi Flying Fox satu persatu. Namun sayangnya saat giliran Thomas dan Brenda, mereka pun sudah terkepung oleh pasukan Wicked. Hingga akhirnya Thomas dan Brenda harus mencari jalan lain. Mereka berdua lari menyelamatkan diri, dibarengi dengan lagu yang telah habis, dan bom pun meledak menghancurkan tempat itu. Brenda dan Thomas pun keluar melewati lorong bawah tanah yang tentunya sangat gelap, dan yang pasti ancaman Krang sudah menunggu mereka. Saat mereka sedang melihat-lihat, mereka dikagetkan dengan salah satu tikus yang telah tertular virus. Akibat jeritan tikus itu, para Krang yang sedang tidur pun terbangun, yang akhirnya menyerang Brenda dan Thomas. Mereka berdua lari dari kejaran para Krang yang selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Tanpa sengaja, Brenda pun terjatuh tepat di atas kaca yang hampir pecah. Thomas mencoba turun menyelamatkannya. Saat Thomas sedang meraih tangan Brenda, salah satu Krang muncul dan terjatuh tepat di samping Brenda. Thomas pun berusaha menyelamatkannya, sedangkan Brenda masih berusaha payah lepas dari terkaman Krang tersebut. Mereka berdua pun akhirnya bisa selamat sesuai instruksi Pak Sutra. Akibat serangan Krang, Brenda mendapatkan luka gigitan yang tentunya membuat nyawanya terancam. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat untuk mencari informasi terkait keberadaan Right Arm. Saat mereka tiba di tempat yang mereka tuju, mereka menanyakan keberadaan Marcus kepada seorang pria. Sayangnya, pria itu berkata tidak tahu dan mereka berdua malah dijebaknya untuk meminum Virtus yang kemudian dimasukkan ke dalam pesta. Akibat air yang Thomas minum, dia pun tidak bisa fokus dan malah berhalusinasi hingga membuatnya terkapar. Saat Thomas terbangun, dia sudah bersama Teresa, Minho, dan yang lainnya, beserta Jorge yang sedang memukuli pria yang menjebak Thomas dan Brenda, yang ternyata adalah Marcus. Jorge terus menyiksanya hingga akhirnya dia mau berbicara tentang keberadaan Right Arm. Setelah itu, mereka semua pergi menggunakan mobil milik Marcus, yang tentunya bukan Marcus Horizon. Saat mereka melewati tebing, di tengah perjalanan, mobil mereka tidak bisa lewat akibat mobil-mobil yang berserakan menutupi jalan, sehingga membuat mereka harus jalan kaki. Saat mereka sedang berjalan, tanpa diduga mereka ditembaki yang entah dari mana datangnya. Jorge pun mencoba meledakkan granat, namun saat Thomas ingin melemparnya, tiba-tiba mereka berdua sudah ditodong dari belakang oleh dua orang wanita. Saat mereka semua hendak dikumpulkan, salah satu dari wanita itu melihat Aris yang ternyata mengenalnya. Mereka semua tidak jadi ditahan, hingga akhirnya mereka dibawa ke suatu tempat, yaitu Right Arm. Saat mereka sampai, mereka semua dikenalkan oleh pemimpin dari Right Arm yang bernama Vince. Dia yang memutuskan apakah kelompok Thomas layak ikut bersamanya. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Brenda tumbang yang membuat Jorge panik. Vince mengecek kakinya dan saat melihatnya, dia pun langsung terkejut sekaligus menodongkan pistol ke arah Brenda. Thomas pun mencoba menghalangi Vince dan memohon agar bisa memberikan bantuan kepada Brenda. Namun Vince tetap ingin membunuhnya. Tiba-tiba seorang wanita pun datang untuk mencegah Vince. Wanita itu mengenal Thomas, namun Thomas tidak mengingatnya. Wanita itu berkata bahwa Thomas adalah sumber dari mereka semua, sehingga mereka bisa melakukan ini semua. Sebelumnya, perkenalkan, wanita ini adalah Dr. Mary. Dia dulunya bekerja di Wicked, sehingga dia mengetahui tentang semuanya. Brenda pun dibuatkan serum yang tentunya dari sampel darah Thomas, untuk mencegah virus flare itu tidak menyebar. Setelah itu, Thomas pun mendatangi Teresa yang sedang menyendiri di atas bukit. Thomas menanyakan ke Teresa sedang apa dia di sana. Awalnya, Teresa curhat ngalor ngidul hingga akhirnya dia mengatakan kepada Thomas bahwa mereka harus kembali kepada Wicked. Tanpa diduga, dari kejauhan, pasukan Wicked sedang OTW ke arah mereka semua. Dan ternyata ini semua berkat ulah Teresa yang telah memberitahu lokasi keberadaannya. Thomas pun merasa kecewa, dia pun lari menuju arah camp dengan dibarengi rudal yang telah meledakkan camp dan seisinya. Pasukan Wicked pun diturunkan untuk melumpuhkan semua penghuni camp yang ada. Vince, Minho, Newt, dan yang lainnya pun mencoba bertahan sambil menyerang mereka balik. Ketika Vince ingin memberondong mereka semua, dia kalah cepat sehingga Vince dan yang lainnya terkena bom listrik. Vince, Minho, Newt, Fry, dan yang lainnya akhirnya ditahan.
Mereka semua dicek satu persatu. Jensen pun bertanya di mana Thomas, yang kemudian langsung dijawab oleh Thomas sendiri dari belakang untuk menyerahkan diri. Kemudian Dr. Alpha pun datang, yang langsung menyuruh Jensen untuk memasukkan mereka semua ke pesawat. Dr. Alpha juga berbicara kepada Thomas sekaligus untuk menjemput Teresa, yang sontak membuat Minho, Newt, dan yang lainnya merasa kaget karena selama ini Teresa adalah cepu. Saat Dr. Alpha sedang berbicara, dia disela oleh Dr. Mary yang mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan. Saat mengatakan itu, Dr. Mary pun ditembak oleh Jensen yang sontak membuat Vince pun sedih dan marah. Thomas pun melawan. Dia langsung mengancam dengan bom yang sedang dia pegang. Saat Thomas hendak menekan tombol peledak, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Jorge yang sedang mengendarai Optimus Prime. Anjing, kenapa Optimus Prime lagi? Mereka semua pun panik dan langsung lari berhamburan. Thomas melemparkan bomnya ke arah pasukin Wicket. Tiba-tiba, Johnson pun datang yang ingin segera membunuh Thomas. Saat Jensen ingin menembak, tiba-tiba dia tertembak yang ternyata itu adalah ulah Brenda. Di sisi lain, Vince pun melakukan tugasnya yang sebelumnya sempat tersendat. Dia memberondong semua pasukin Wicket tanpa pandang bulu. Di sisi lain juga, saat Minho berusaha melindungi yang lainnya, dia pun tertembak sehingga harus tertangkap dan dibawa oleh para pasukan Wicket. Karena merasa sudah cukup, Dr. Alpha dan semua pasukannya pun pergi meninggalkan Thomas dan yang lainnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan kondisi camp yang hancur akibat peperangan semalam dan orang-orang yang selamat dari buruan Wicket. Thomas pun berkata kepada yang lainnya bahwa dia tidak bisa ikut mereka. Dia akan mencoba menolong Minho sendirian. Mendengar perkataannya, Vince, Newt, dan yang lainnya pun mencoba menghalanginya. Namun, Thomas tetap kekeh ingin pergi dan berkata, Vince pun bertanya, apa rencanamu nak? Saat Thomas hendak menjawabnya, sutradara pun menghentikannya dan film pun selesai. Oke cuy, itu dia film dari lanjutan Maze yang pertama, tepatnya di part yang keduanya ya. Dan yang pastinya akan ada part yang terakhir. Selanjutnya adalah tugas buat kalian ya cuy. Dah.